Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman semuanya, market kembali dan lagi-lagi down ya. Jadi turun lagi nih market sekarang, penurunannya lumayan tajam ya. Bahkan Ethereum sendiri itu di bawah sampai 4.000, lalu kemudian Bitcoin sendiri sudah di bawah 110.000 dan ini sudah masuk di warning saya yang lampu kuning ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi kan sempat beberapa waktu lalu kita bikin market overview dan saya sudah sampaikan Bitcoin itu batas amannya itu kalau nggak salah ada di 112.000, lalu kemudian kalau dia turun lagi, maka itu sudah area warning kita di lampu kuning, dan kalau sampai di bawah 107.000 itu sudah area yang zona merah ya, kita bilang kita belum sangat waspada dengan market ini dump seperti ini. Tapi ya memang beginilah cara bermain daripada big fund yang mereka benar-benar bisa memanipulasi market, sehingga mereka bisa meraup keuntungan besar sekali dari retail. Nah, retailnya adalah kita, teman-teman ya. Jadi dia melakukan likuidasi besar-besaran di posisi long untuk mereka yang trade di future market. Lalu kemudian setelah market setelah likuidasi di posisi long yang sudah habis, baru nanti mereka akan pumping untuk makan likuidasi di posisi short ya. Tapi ya, gitulah cara permainannya ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan kembali melakukan analisa market, dan kali ini kita akan penuhi permintaan dari @mike4869 ya, dan ini bahas MOG ya, jadi bahas MOG Pak. Nah, jadi video kali ini teman-teman kita akan melakukan analisa terbaru dengan market terbaru sekarang untuk koin MOG ya. Nah, MOG adalah koin yang sudah pernah kita analisa beberapa kali, dan saya lupa terakhir perkembangan dari koin ini. Jadi kita akan lihat nanti dari analisa kita sekarang, dan nanti ada dua time frame yang akan saya berikan ke teman-teman ya. Time frame yang daily adalah buat teman-teman dapat suggest terkait dengan investasi long run yang mungkin akan teman-teman lakukan, dan satu lagi adalah time frame yang 1 jam ini buat signal trading, dan signal ini akan segera saya post ketika nanti kita selesai analisa. Saya akan segera post ke dalam grup Telegramnya kita. Jadi kalau teman-teman ada di dalam grup Telegram, maka teman-teman akan dapatin signal jauh lebih cepat dibandingkan video ini tayang di YouTube maupun di TikTok. Karena bagaimanapun editing video kan perlu, teman-teman. Perlu waktu editing, perlu waktu untuk upload ke dalam sosial media. Jadi ya kalau di grup ya lebih cepat kita masukinnya. Ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita akan lakukan analisa secara lengkap langsung, dan nanti kita akan share di dalam grup ya. Tapi sebelum itu saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup, sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda, sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah?
ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin MOG. Kemudian time frame-nya adalah 1 hari, dan di sini saya menggunakan Bybit teman-teman sebagai acuan dari pergerakan harga MOG ya. Dan seperti teman-teman lihat di layar ini sudah banyak sekali coretan. Intinya ini saya mau cepat aja, ringkas saja, dan kita menggunakan indikator untuk membantu saya lebih cepat dalam melakukan analisa teman-teman. Jadi dari kalau kemarin kan saya banyakkan polos ya, sekarang udah pakai indikator aja biar cepat dan gampang ya. Tapi sebelum itu, saya akan bawa teman-teman untuk melihat dari koin MOG sendiri. Dan ini peringkatnya di dalam coin market cap ini ada di 180. Dan koin MOG ini nolnya banyak sekali teman-teman ya. Ada 6 di belakang titik ya. Jadi 0,0-nya 6, 6333 ya. Nanti makanya teman-teman lihat di dalam trading view ini chartnya agak-agak error ya, bukan error sih, tapi karena nolnya banyak, jadi disingkat dihilangkan jadi 0,63 ya, kurang lebih begitu ya di sini ya, 63 ya teman-teman ya, jadi patokannya ini ya. Lalu kita lihat market cap untuk koin MOG ini ada di 247 juta dolar, dan ini termasuk yang small cap teman-teman ya. Jadi small cap itu punya resiko yang jauh lebih tinggi. Nanti saya akan tampilkan di layar, teman-teman bisa lihat, dan ini datanya saya ambil dari DeepSeek AI teman-teman. Dan untuk kategori small cap ini dia minimal dari 100 juta dolar sampai dengan 1 billion dolar untuk market cap-nya ya. Jadi termasuk small cap dengan volatilitas yang tinggi dan juga risk yang lebih besar ya. Lalu untuk volumenya ini ada di 21,85 juta dolar, dan ini kurang lebih sekitar 8,87% dari total market cap-nya ya. Nah, untuk koinnya sendiri teman-teman, ini maksimal supply di 420, tapi total supply dan circulating-nya ini 390. Artinya mungkin ada koin yang di sini dia mungkin ada yang masih, ya mungkin belum selesai semuanya dari mining, lalu juga mungkin aja ada yang untrack, dan kalau kita lihat di sini tidak ada unlock-nya ya, tidak ada data unlock-nya teman-teman, ya. Jadi ya mungkin di situlah ya, mungkin di situ, ya. Dan MOG ini adalah kategori meme coin teman-teman, ya by the way. Lalu dari harga tertingginya sekarang sudah minus 84. Oke, seperti ada masalah, ya. Kita loading ulang. Sedang minus 84% dari all time high-nya ya. Lalu koin ini pumpingnya gila-gilaan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun lalu sejak dia muncul ya, ini pumpingnya sudah besar sekali teman-teman ya. Oke, sekilas saja tentang koin MOG dari CoinMarketCap. Kita kembali ke chart teman-teman. Dan di sini saya sudah ada alat bantu dari indikator teman-teman yang sudah saya set up ya. Dan kita lihat aja langsung. Jadi lebih cepat untuk kita analisa ya. Pertama kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada area supportnya di sebelah sini, dan ini berhasil di break ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia berhasil break area support, artinya market memang turun ya. Secara market structure-nya teman-teman bisa lihat di sini sudah terjadi tren turun, dan ini berhasil dilewati. Jadi area sini yang harusnya jadi area kuat, ini berhasil ditembus teman-teman di sini ya. Ini saya ganti warna kuning ya, biar enak, biar kita bisa lihat lebih jelas ya. Nah, jadi dia berhasil lewatin area ini. Nah, ini indikasinya apa? Indikasinya adalah kalau market structure yen sudah berhasil di break ke bawah, dan polanya sendiri ini sudah membuat pola tren turun ya, dan ini terkonfirmasi dari tren turun yang terjadi di pola ini. Lalu sekarang market sedang sentuh area demand area demand ya, demand zone-nya di bawah sini, dan ada 1 di sini, ada 2 di sini. Jadi ada 2 area demand zone yang jadi pembatas bawah yang kuat buat koin MOG. Nah, mudah-mudahan tembok 2 ini tidak ditembus. Karena kalau dia berhasil tembus, ya ini koin akan semakin turun ya. Bahkan akan mencapai level terbawahnya di sini ada week low-nya, ini adalah swing low yang paling besar ya. Kalau dia turun, ini berpotensi untuk masuk ke sini teman-teman ya. Tapi harusnya jangan sampai seperti itulah ya. Oke, nah terus kemudian teman-teman lihat di sini saya juga pakai exponential moving average di sini ya, dan teman-teman lihat ini ada persilangan yang terjadi di sini, artinya
memang dari pergerakan rata-rata sekarang harganya di bawah rata-rata. Jadi ya memang tren turun terjadi ya. Lalu di sini ada FVG atau fair value gap yang terbentuk dari tren turun ini 1, 2, dan 3 ya, ada 3 fair value gap yang dibentuk dan ini mengindikasikan sellernya super strong teman-teman ya. Super strong artinya volumenya secara seller itu sangat besar sekali. Sementara buyer tidak ada volume ya. Oke, nah untuk RSI sendiri sekarang sudah ada di zona di angka 15 dan di sini setup saya ada di 80-20. Artinya di bawah 20 itu sudah termasuk yang sangat oversold teman-teman ya, atau sudah kategori yang sudah kelebihan jual. Nah, biasanya sih kalau berdasarkan RSI, kalau sudah terlalu jenuh untuk jual ya, market biasanya akan masuk ke pembelian atau buy ya. Jadi ya kalau berdasarkan RSI sih harusnya ini bisa naik. Ya, harusnya. Ya, dan secara market structure, teman-teman, tren turun itu kan tidak mesti selalu turun-turun ke bawah, ya. Biasanya sih akan ada pergerakan naik dulu, baru kemudian turun lagi, kalau dia meneruskan pergerakan tren turunnya, ya. Jadi ya, seperti itu, teman-teman, ya. Oke, nah, kemudian di sini kita lihat, ya, di sini bagian atasnya, ini dari time frame daily, di bagian atasnya itu ada area supply-nya, artinya ini jadi area yang kuat buat market itu susah untuk nge-break ke atas teman-teman ya. Jadi inilah untuk diagram kurang lebih chart dari time frame daily coin MOG. Nah, kapan teman-teman harus masuk atau beli lagi coin MOG ini? Untuk saat ini tentu saja tidak boleh ya. Karena pertama, semua indikator ini memberitahu saya kalau market sedang turun, kecuali RSI ini yang ngasih tahu kalau turunnya itu sudah rada-rada mentok teman-teman ya. Tapi kita lihat dari exponential moving average ini juga masih tren turun. Dari rata-ratanya dia di bawah, kemudian ada market structure-nya sendiri dia sudah tren turun, kemudian di atasnya sendiri ini ada area supply yang sangat banyak, 1, 2, 3 ya. Ya, bawahnya cuma 2 demand dan itu tidak terlalu besar ya. Dia punya lebarnya nggak terlalu lebar teman-teman ya. Jadi kekuatannya itu nggak gitu kuat dibandingkan yang atas ya. Tapi ya mudah-mudahan market berhasil pulih nanti setelah ini karena dropnya udah sangat lumayan ya. Bahkan kita lihat di Bitcoin sendiri sudah ada di 109 dan seperti saya bilang Bitcoin itu kalau masuk 107 itu very dangerous ya. Nih, saya udah kasih di sini teman-teman ya. Dan ini di time frame daily malah muncul fair value gap-nya lagi ya. Jadi ya again market berpotensi untuk bisa turun teman-teman ya. Nah, ini dari analisa saya untuk Bitcoin ya. Kita kembali ke MOG teman-teman ya. So, untuk time frame daily boleh nggak sih MOG kita masuk untuk beli? Saya bilangnya nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena ya dari analisa seperti ini, udah ketahuan, ini tren lagi turun. Ya, tunggu sampai perubahan tren. Kalau tren udah berubah, sudah ada indikasi tren naik, baru kita masuk. Karena kalau indikasi tren naiknya terbentuk, artinya turunnya sudah berhenti. Jadi kita baru boleh masuk setelah trennya berubah, teman-teman. Ya. Jadi time frame daily, kalau teman-teman pengen invest, pengen beli untuk coin MOG, wait dulu, jangan sekarang. Ya, skip dulu aja. Jangan masuk dulu ke market kalau sekarang ini. Karena trennya lagi turun. Ya, sesimpel itu. Ya, dan sekarang teman-teman kita akan masuk ke time frame 1 jam. Dan ini akan jadi time frame di mana saya memberikan Anda signal trading. Oke, kita ke time frame yang 1 jam. Ya, dan saya tidak hapus yang ini ya, yang tadi kita coret ini ya. Baik, kita lihat di time frame 1 jam, dan kita akan fokus mana area terakhir-terakhir ini aja, ya. Dan teman-teman lihat di sini, ya. Nah, ini aja lah yang terakhir-terakhir ini, ya. Oke, di time frame 1 jam, ini dari chart sudah ngasih tahu kita, pertama, ini ada 3 area strong supply, ya. Artinya area atas itu sangat kuat sekali untuk bisa ditembus sama koin ini, ya. Lalu yang kedua, teman-teman lihat di sini untuk exponential moving average-nya sendiri, ini sama sekali belum ada persilangan yang terjadi. Berarti apa? Tandanya secara rata-rata, ini juga masih berada di bawah garis dari rata-rata. Jadi dari pergerakan harga rata-ratanya, ini masih di bawah sekali. Jadi belum ada tanda-tanda dia masih mau naik, teman-teman. Ya. Dan kemudian kita lihat di bawah sini, di RSI sendiri sekarang sudah ada di angka 49. Sebenarnya dari RSI itu sudah berhasil meningkat
setelah sebelumnya dia sempat sentuh area bawah sini, ya di sini ya. Kemudian dia udah berhasil naik sedikit, dan di sini sudah berhasil naik secara angkanya. Jadi RSI sendiri ini masih ngasih tahu kita kalau dia sudah berhasil naik, cuman masih belum terlalu gimana-gimana kalau kita lihat dari charting, teman-teman ya. Dan untuk market structure-nya sendiri, lagi-lagi ini masih tren turun, ya, terbentuknya tren turun. Kita bisa lihat di sini, ini ada area lower low terbaru, ini terbaru lagi, dan di sini belum ada lower high yang disentuh atau dibikin, ya. Dan kita berharap jangan lower high, tapi justru higher high yang dibentuk oleh market, teman-teman. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil, ini kita masuk, dan again, kita kan trading itu kan melawan, bukan melawan, selalu mengikuti tren, ya, atau follow tren, teman-teman ya. Jadi, kalau tren lagi turun, ya kita udah masuk aja di area tren turun, ya. Dan kita harus masuk di area mana sih? Gampang banget ya, teman-teman. Kalau kita udah pakai ya, alat bantu ini memang udah langsung ketemu aja ya. Jadi, kalau teman-teman lihat pertama, di sini ada swing high-nya, ya, strong high-nya di sebelah sini, ya. Saya geser ke sini aja, ini strong high-nya. Lalu kemudian ada weak low-nya ya. Nah, artinya apa? Ini area swing point high-nya dan swing point low-nya. Jadi segampang itu ya, kita langsung ketemu ya. Maka ketika saya bikin Fibonacci, saya tinggal ambil poin titik ini aja dan poin titik yang di bawah sini. Ya. Nah, udah dapat ya. Kalau sudah pakai indikator cepat sekali, teman-teman ya. Nggak perlu terlalu banyak analisa kita. Ya. Oke, dan kita dapat untuk setup-nya langsung ya. Jadi setup untuk kali ini adalah setup di tren turun, mengikuti market structure-nya yang memang tren turun, ya. Jadi teman-teman di sini tren turun yang kita akan entry, teman-teman, ya. Dan again ya, kalau teman-teman trade di posisi short ini, harus nunggu terjadi rejection baru masuk. Jadi ketika harga sudah mulai, anggap harga berhasil naik sampai sini, terus ada penurunan, baru Anda entry. Tidak ada rejection seperti ini, maka tidak entry. Ini sama case-nya dengan Fatcoin ya. Saya tunjukin deh Fatcoin deh yang sebelumnya kita udah bikin ini analisanya, teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman lihat di sini, oke, nah ini kan tren turun kan. Nah, di sini tidak ada kecuali ini ya. Tapi ini udah sempat lewat batas ini, udah sempat lewat stop loss-nya. Artinya memang secara sudah tidak berlaku ya. Kalau masuk lagi teman-teman entry ya kena stop loss lagi di area sini dan terlalu dekat ya. Kalau teman-teman entry di sini stop loss-nya tidak mungkin di sini, pasti di atas garis yang satu ini ya. Jadi stop loss-nya dilebarin. Ya kalau teman-teman lakuin itu ya berarti di sini jadinya profit ya. Tapi untuk setup sendiri tidak berlaku karena tidak ada rebound di situ dia ya. Oke, jadi ini setup tidak berhasil. Nah, kita kembali ke MOJ teman-teman, kita lihat ya. Jadi seperti saya bilang harus ada seperti ini ya, harus ada pergerakan reject. Kalau dari sisi posisi short itu harus ada reject baru Anda boleh entry. Tidak ada rejection Anda tidak boleh entry sama sekali ya. Baik, ini saya geser lebih panjang ya, taruh di sini ya. Nah, jadi untuk koin MOJ teman-teman ya, ini signalnya adalah seperti ini ya, posisi short ya udah pasti. Kita ambil teksnya ambil dari sini aja ya. Saya jadi nggak usah terlalu banyak ngetik ulang teman-teman ya. Oke, kita akan buka. Nah, kita akan tulis di sini ya. Jadi kita menggunakan data dari Fatcoin aja ya. Baik, untuk pair-nya sendiri ini ada di MOJ, terus kemudian trennya sama, tren turun, posisinya short, dan ini short-nya sangat kuat sekali, jadi saya kasih kurang lebih 60% probabilitas untuk bisa di short ini ya. Untuk entry 1, teman-teman, ini karena ini nolnya banyak ya, kita ngikutin dari sini aja kali ya. Ya, sini aja kali ya. Atau, ya udah kalau nggak kita tulis deh ya. 0, tapi kepanjangan ya. Intinya nolnya ada 6 ya. Jadi saya singkat nolnya 6, saya nggak saya tulis. Langsung 0, misalkan angka belakangnya 6 berapa gitu ya. Jadi nolnya saya hilangkan, teman-teman ya. Oke, mungkin saya perlu kasih catatan dulu di sini supaya nanti kalau saya taruh di grup Telegram, teman-teman jangan bingung ya. MOJ 0,00123456 ya, misalkan 6637 ya. Ini saya geser ke atas 66. Kita singkat ya, singkat jadi 0,6637. Nah, ini maksud saya teman-teman ya. Oke, sebentar. Kita
ke sini dulu. Nah, ya, jadi kita singkat ya teman-teman ya. Kita singkat sebentar. Nah, kita singkat jadi ini ya 0,6337. Ini maksud saya ya. Jadi nggak perlu terlalu panjang nanti tulisannya ya. Baik, kita lihat di entry satunya ini ada untuk harganya di 6637 ya, 6637 sampai dengan entry satunya ada di 6768 ya. 6768. Ingat ya teman-teman, nolnya saya singkat aja, saya langsung hilangin ya. Terus untuk entry 2-nya ada di, sebentar ini agak kurang kelihatan nih, 6953 ya. Entry 2 ada di 6953, lalu satu lagi di 70 berapa nih? Sebentar, kita tutup dulu. 706 ya. Belakangnya nggak kelihatan teman-teman kan, tulisannya E ya. Jadi 706 di sini. Ya, 706. Ya, kurang lebih teman-teman tahu lah ya. Nah, untuk stop loss-nya sendiri, ini bakal ada di 0,7301. Ya. 7301. Terus kemudian untuk take profit-nya, nah take profit-nya ada beberapa nih ya. Take profit 1 itu ada di 0,5973, 5973, terus kemudian yang kedua ada di 0,5642, dan yang terakhir itu ada di 0,531. Oke, nah kita hitung secara persen teman-teman ya. Secara persen kita lihat ya. Jadi saya asumsi kita akan entry di entry 1 ini aja, yang paling bawah. Karena itu yang paling, kalau kita bilang, bagus dan paling ininya, paling jeleknya, ya ini berarti paling jeleknya. Kalau lebih bagusnya berarti stop loss-nya lebih kecil ya. Ini kita cerita stop loss yang paling besar nih ceritanya kita masuk ya. Dan kita entry di posisi short ya teman-teman ya. Berarti kurang lebih ada di sekitar sini ya. Berarti kita masuk di yang 6637. Nah, kurang lebih seperti itu. Stop loss-nya taruh di sebelah sini seperti yang tadi kita bilang ya. Berarti stop loss kita 10,10% ya. Ini stop loss-nya di 10,1 lah berarti ini. 10,10 berarti 10,1% untuk stop loss-nya. Dan untuk take profit-nya itu mencapai 20,08 ya. Ini yang paling tingginya teman-teman ya. 20, sebentar, nggak kelihatan. Ya, 20,08. Oke, ya. Nah, maksimal loss itu selalu saya sarankan hanya boleh sekitar, sebentar, ini kita gedein deh. Atau tulisannya saya kecilin ya, kebesaran. Nah, oke, baik. Udah ya teman-teman ya. Nah, ini adalah signal trading untuk koin MOG ya. Dan seperti yang saya bilang, oh sorry, di sini saya harus tulis 10,1 ya, sebentar. 10,1% ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau teman-teman nanti ngikutin setup-nya saya yang dari signal ini, saya selalu kasih tahu teman-teman, itu maksimal loss kalau misalkan teman-teman trade dan ini tradingnya tidak sesuai dengan setup ya, artinya tradingnya jadi loss ya, maka maksimal loss itu hanya boleh 1 sampai dengan 3%. Itu maksimal, nggak boleh lebih dari itu ya. 1 sampai 3% dari mana? Dari modal Anda yang ada di future wallet-nya Anda. Dan contohnya di sini kalau wallet future Anda ada $100, maka maksimal loss itu hanya boleh 1 sampai 3 dolar ya dalam trading yang satu ini. Contohnya kalau trading ini kan hitnya minim, kalau misalkan hit stop loss itu kan dia minus 10%. Nah, minus 10% itu hanya boleh jadi 1 sampai 3 dolar dari $100 Anda. Atau 1-3% dari modal Anda $100 ya. Nah, gimana cara hitungnya teman-teman? Itu sudah ada video tutorial trading future yang saya bikin. Jadi teman-teman tinggal buka aja YouTube channel saya atau TikTok ya. Tinggal buka aja, terus kemudian tinggal cari tutorial future trade teman-teman yang saya bikin videonya. Di situ saya jelaskan bagaimana caranya teman-teman berhitung stop loss-nya yang walaupun dari catatan sini misalnya 10%,
tapi teman-teman tetap hanya hilang 1-3% ya dari modal Anda. Itu saya udah kasih tahu caranya, teman-teman ya. Sekali lagi, ini cara yang paling oke untuk teman-teman trade, dan kalau misalkan pun hit stop loss ya, teman-teman tuh tidak stres, tidak sampai terlalu gimana-gimana, karena loss-nya hanya 1-3% dari modal Anda 100% yang ada di wallet future-nya Anda, teman-teman ya. Jadi kalau Anda trade dengan cara ini, Anda akan lebih tenang secara hati, secara psikologi juga lebih tenang, tidak akan stres, tidak akan terlalu gimana-gimana. Karena bagaimanapun trading itu sangat memakan psikologi, apalagi ketika Anda loss-nya besar sekali, teman-teman. Ya. Nah, untuk masalah modal kan bebas lah. Setiap orang boleh modal mulai dari berapapun terserah. Ya, cuman ingat hanya boleh loss 1-3% saja untuk setiap trade Anda. Semakin besar modal Anda, semakin kecil resiko yang harus Anda lakukan. Ya, ini bukan masalah kita mau cuan-cuan besar ya, teman-teman ya. Ingat, dalam trading itu adalah konsisten profit, bukan masalah cuan besar. Cuan besar, buat apa kalau Anda hari ini dapat banyak duit, besoknya hilang semuanya. Ya, buat saya yang trading seperti itu justru lebih pada gambling ya, atau lebih kepada perjudian daripada Anda benar-benar menguasai skill trading ya. Trading itu adalah tentang bagaimana Anda bisa trading for living, bukan Anda kaya dalam satu malam, bukan begitu caranya ya. Ya, tapi itu advice buat saya dari saya buat teman-teman semuanya. Ya, oke, baik. Dan saya rasa cukup teman-teman untuk signal dan juga yang input buat time frame daily tadi ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Nah, untuk MOJ sendiri secara peringkat itu kan tadi di sekitar 180 something ya. 180 ya secara peringkat. Dan dia kategori yang small cap, teman-teman. Artinya, kalau teman-teman mau masukin uang buat investasi panjang pada koin ini, mesti waspada, ya. Karena high risk koin, ya. High risk sekali yang koin seperti ini, ya. Untuk koin-koin yang meme coin yang besar aja, orang masih bilang high risk loh, apalagi yang ini. Ya, yang jelas ini pasti high risk, ya. Yang kedua adalah, untuk time frame itu kemudian untuk daily-nya sendiri dari analisa yang kita bikin, itu juga trennya berhasil nge-break area bawah, sehingga perubahan tren terjadi. Jadi ya, mesti lebih waspada, kemungkinan besarnya akan turun lagi, teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak ya, artinya balik ya. Nah, lalu dari time frame 1 jam, itu kita lihat secara gambaran besarnya itu, tren yang dibentuk adalah tren turun. Dan kita ngikutin signal dari itu, teman-teman, ngikutin tren, ya kita follow tren. Jadi signal yang kita bikin, analisa yang kita bikin tentu saja adalah analisa yang mengikuti tren, teman-teman. Ya, kita nggak pernah tahu ya, kalau misal orang bilang, tapi ini kan udah jatuh bawah sekali, nggak mungkin jatuh lagi. Tidak ada kata yang tidak mungkin di market, teman-teman ya. Tidak ada kata yang tidak mungkin di market. Kita nggak pernah tahu bawahnya bawah di mana, atasnya atas di mana. Ya, jangan jadi dukun ya teman-teman ya. Seolah kita bisa membaca masa depan, kita bisa tahu dia tidak akan turun di angka segini. Karena kemarin baru aja saya punya pengalaman dengan salah satu member yang mengatakan suatu koin A nih nggak bakal jatuh ke sini. Nyatanya tembus ya teman-teman. Ya, nyatanya tembus. Makanya kita jangan jadi dukun di dalam market. Lebih baik kita ikutin pergerakan marketnya. Oke? Oke. Dan saya rasa saya selesai untuk kita buat video analisa kali ini, teman-teman. Masih banyak video yang teman-teman request yang saya harus bikin, tapi ya tenang aja, tetap akan kita bikin buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, komen aja di bagian bawah video. Oke? Saya pamit, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk analisa sendiri akan segera saya post di dalam grup Telegram. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.